Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari UPTD Puskesmas Walad Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon ingin menyampaikan inovasi di puskesmas kita yang sudah berjalan pada tahun 2019 yang kita sebut inovasi TB Jelita Manis. Yang melatar belakangi kita kenapa melaksanakan dan melakukan inovasi TB Jelita Manis ini, salah satunya yaitu situasi TBC di Indonesia sekitar 842.000 kasus yang ditemukan. Ini kita ambil dari data profil kesehatan tahun 2017 Kementerian Kesehatan yang merupakan awal kita kenapa mengambil inovasi TB Jelita Manis ini. Kita lihat di sini persebaran kasus yang ada tentang TB. Ada TB dengan resisten obat sekitar 4.413, TB anak 60.676, untuk TB dengan penyerta HIV 10.174, dan keberhasilan pengobatan sekitar 85%. Sedangkan kasus yang belum terlaporkan ini yang menjadi salah satu kenapa kita mengambil inovasi TB Jelita Manis ini, yaitu kasus yang belum terlaporkan sekitar 32% masih besar dari jumlah kasus yang ada. Dan Indonesia pula merupakan 3 terbesar setelah India dan Cina kasus TBC. Ini beberapa hal yang menjadi dasar, salah satunya menjadi pendahuluan kita kenapa mengambil inovasi TB Jelita Manis ini. Kita lihat persebaran kasus TB di Indonesia, ini data tahun 2017 profil Kementerian Kesehatan, dan di tahun 2022 termasuk juga kita persebarannya masih cukup besar untuk di penyakit kasus TB ini. Kita lihat masih banyak sekali daerah-daerah yang zona hitam penyebaran TB di Indonesia. Next. Ini Indonesia menempati urutan peringkat ketiga setelah India dan Cina. Kasusnya 824.000 dan tingkat kematian dari jumlah kasus 824.000, tingkat kematian sekitar 93.000 per tahun, dan setara 11 orang kematian per jam. TBC paling banyak di Pulau Jawa, DKI, Jabar, Jatim, dan Jateng. Ini juga salah satu kenapa kita di Jawa Barat, termasuk puskesmas yang ada di Jawa Barat, yang mendasari kenapa kita melakukan inovasi untuk intervensi di kasus TB. Kabupaten Cirebon di tahun 2021 itu 3.385, salah satunya terbanyak di Provinsi Jawa Barat. Di tahun 2020 5.772, 109 meninggal. Jadi untuk UPTD Puskesmas Walad di tahun 2019 31 untuk kasus yang ditemukan, 2020 37 orang, 2021 26, dan 2022 sampai dengan bulan September kemarin yaitu sekitar 39 orang. Latar belakang salah satu tujuan besarnya yang tadi saya sampaikan, dan latar belakang kita mengambil inovasi ini yaitu program puskesmas kita itu di Pasyankes yang paling bawah di puskesmas itu banyak sekali program yang harus dilaksanakan, tetapi diperlukan terobosan sehingga kita bisa melakukan intervensi dan mendongkrak seluruh program-program yang ada di puskesmas. Dengan banyaknya program, kita berusaha satu program tetapi menjangkau semua program untuk mendongkrak cakupan dan persentasi pencapaian program. Inovasi dibutuhkan dalam perbaikan pelayanan dan meningkatkan mutu. Selain kita melakukan inovasi, kita juga bertujuan untuk meningkatkan perbaikan pelayanan sehingga mutu pelayanan kesehatan terutama di Puskesmas Walad dapat meningkat. Satu, inovasi bisa mendongkrak seluruh program dan meningkatkan pelayanan yang utamanya bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, ini tadi saya sampaikan, satu, inovasi dibuat untuk mendongkrak seluruh pencapaian sesuai
dengan target puskesmas yang sudah distandarkan dalam standar pelayanan puskesmas yang ditargetkan oleh Kemenkes. Penyusunan program yang paling rendah cakupannya, ternyata setelah kita urung rembuk dan kita melakukan pertemuan, salah satu yang cakupan programnya paling rendah yaitu TB. Jadi dengan dasar-dasar yang tadi semuanya menjadi satu benang yang berkesinambungan, akhirnya kita temukan dan kita ambil untuk melakukan intervensi dan melakukan inovasi yang kita namakan TB Jelita Manis. Penjaringan inovasi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sebelum kita melakukan inovasi dan menentukan inovasi yang apa yang akan kita laksanakan, kita melaksanakan pertemuan dengan di internal puskesmas yang pemegang program, kita kumpulkan, kita evaluasi pencapaian mana yang paling rendah, sehingga setiap dari pemegang program yang ada di UPTD Puskesmas Palad menyampaikan pencapaian hasil kinerja selama mereka memegang program tersebut. Setelah kita temukan, ternyata sudah saya sampaikan tadi bahwa TB termasuk sasaran atau program yang pencapaiannya termasuk salah satu yang rendah. Sehingga kita gali dari teman-teman yang ada, mana yang akan kita lakukan inovasi, sehingga terpilihlah prioritas pemilihan inovasi yang kita lakukan dengan melakukan identifikasi masalah mana dari yang beberapa program yang rendah kita lakukan dengan menggunakan matrik USG, mana yang lebih berhubungan, mana yang lebih urgent, dan yang mana yang lebih bisa mendongkrak untuk seluruh program. Setelah kita analisis dengan matrik USG, ternyata kita temukan program TB Paru dengan pencapaian 46,38% tahun 2019. Setelah tidak hanya termasuk ke dalam program-program yang rendah, hasil analisis USG pun kita tentukan ternyata TB Paru, sehingga tujuannya salah satunya bisa mendongkrak seluruh program dengan satu kegiatan inovasi. Nah, di awal pandemi kita juga ketika menentukan bagaimana inovasi yang akan kita laksanakan dan penentuan inovasi apa yang berhubungan dengan intervensinya, kita juga disesuaikan dengan keadaan pada waktu itu di tahun 2019 beralih ke 2020, yang di sana kita seperti diketahui oleh kita semua, kita terkena pandemi COVID-19. Di awal 2019 dan akhir kita melakukan evaluasi dan kita lakukan penjaringan inovasi mana yang bisa mendongkrak seluruh program dan dapat menyesuaikan dengan keadaan pada saat pandemi COVID-19. Akhirnya salah satu banyak faktor ketika kita menentukan inovasi itu dengan keterbatasan pandemi, seperti masyarakat takut berobat ke puskesmas, pembatasan pelayanan publik, pasien TB banyak yang tidak bisa mengambil obat datang ke puskesmas, himbauan dari organisasi profesi, himbauan dari nakes, himbauan dari pemerintah untuk tidak kontak langsung, pembatasan skala besar, dan apapun itu yang pemerintah lakukan, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan inovasi yang dapat dilaksanakan pada saat pandemi. Salah satunya banyak ditemukan pada pasien TB paru dengan hasil gula darah atas normal. Nah, kenapa kita melakukan inovasi TB Jelita Manis? Jelita Manis itu jemput dan layani penderita TB dengan screening kencing manis. Karena dari beberapa pasien yang menderita TB ditemukan 5 orang dengan hasil screening ditemukan 5 orang dengan diabetes mellitus. Ternyata kalau pasien itu terkena diabetes bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain. Sudah dia terkena TB, nanti di screening hasilnya diabetes mellitus akan memperbanyak faktor
penyakit yang bisa masuk ke dalam tubuh penderita TB itu. Akhirnya kita tentukan dan kita buat inovasi TB jelita manis, jemput antar layani penderita dengan screening kencing manis. Artinya petugas mendekatkan diri ke sasaran. Jadi sebelum pandemi masyarakat datang untuk mengambil obat dan kita lakukan screening. Tapi dengan adanya inovasi ini, dengan batasan pandemi, kita buat inovasi. Masyarakat tidak perlu untuk dapat datang ke puskesmas. Kita buat tim dan petugas dan berbagi beberapa orang untuk bisa melayani dan mengantar obat dan melakukan screening di rumah si penderita TB. Sehingga tujuan kita untuk melakukan inovasi ini bisa tercapai. Salah satunya tadi, temuan di Indonesia dengan banyaknya kasus tetapi yang ditemukan sangat sedikit. Sedangkan untuk kita bisa mengintervensi ke sasaran itu harus ditemukan dulu mana penderita yang menderita TB. Dengan inovasi ini, kita ketika pasien datang ke puskesmas, dengan ada inovasi ini, ada tanda-tanda diabetes screening, terus cek BTA. Kalau misalnya positif, berarti dengan awalnya screening terkena tanda-tanda TB, tanda-tanda kencing manis. Jadi kita bisa meningkatkan cakupan temuan terhadap pasien TB dengan adanya inovasi ini. Tadinya sebelum ada inovasi ini, masyarakat datang tanpa pemeriksaan khusus atau screening khusus mengenai penyakit penyertanya. Jadi inovasi ini kita saling berkesinambungan dan saling keterkaitan. Dari mulai screeningnya, dari mulai kita dapat mengetahui gejalanya, dapat mengetahui hasil pemeriksaannya, semuanya bisa mendongkrak untuk temuan kasus dan mengurangi dan meningkatkan kepatuhan minum obat dari si pasien. Jadi semua dari inovasi ini dapat menjangkau tujuan yang kita rencanakan. Untuk inovasi ini dapat menjangkau semua tujuan yang kita dari berbagai aspek yang ada, seperti penularan pada kontak keluarga penderita TB. Dengan kita ada inovasi ini datang ke keluarga, jadi si pasien walaupun tidak perlu datang ke puskesmas, dengan kita datang ada inovasi ini, inovasi TB jelita manis, kita dapat mencegah dan dapat melakukan screening dan melakukan penyuluhan, sehingga di samping kita mengobati, kita dapat mencegah penularan dan melakukan edukasi supaya keluarga tidak tertular penyakit TB. Terus dengan kita datang ke rumah pasien, kita dapat meningkatkan kepatuhan minum obat. Terus diedukasi si keluarga maupun si pasien sehingga tepat dalam pengobatannya. Jangan sampai nanti kalau misalnya telat 1 bulan dalam minum obat, bisa menambah waktu pengobatan si pasien. Bahkan bisa resisten terhadap obat, bisa berubah darinya TB MDR menjadi TB RO. Meningkatkan kesadaran dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan kita adanya inovasi TB jelita manis, kita bisa melakukan edukasinya sekalian untuk kepatuhan minum obat, mencegah penularan pada keluarga, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga mendeteksi dini penyakit diabetes mellitus dalam keluarga maupun si pasien ketika datang ke puskesmas.
Lanjut. Ini hasil kegiatan setelah kita melaksanakan dan melakukan inovasi ini. Hasil ketika kita merencanakan inovasi di tahun 2019, jumlah yang ditemukan sekitar 31 orang. Target temuan dari Dinas Kesehatan kita ditargetkan 67 orang. Jadi untuk TB ini kita dengan inovasi ini bertujuan salah satunya tadi meningkatkan temuan kasus TB di wilayah kerja kita. Kelihatan di tahun 2020 target temuan meningkat dari 31 menjadi 37. Dengan target dari Dinas Kesehatan sekitar temuan yang harus ditemukan 61 orang. Di tahun 2021 harusnya meningkat, tapi di tahun 2021 itu temuannya kita menurun, harusnya 31 ke atas tetapi kita temuan 26. Kenapa seperti ini? Karena di tahun 2021 itu terjadi gelombang kedua COVID-19 varian Delta. Akhirnya masyarakat membatasi dan masyarakat sangat takut terhadap nakes. Jadi kontak kita dan program TB Jelita Manis untuk datang ke masyarakat kita ada sedikit terhambat karena masyarakat takut, masyarakat ada sindrom ketakutan untuk bertemu dengan tenaga kesehatan. Akhirnya kita mengalami hambatan dalam pelaksanaan inovasi TB Jelita Manis ini. Di tahun 2002 setelah awal tahun dan akhir tahun 2021, awal tahun 2022 COVID-19 melandai, kita laksanakan lagi screening dan pelayanan jemput antar layani. Temuan meningkat lagi menjadi 39. Namun karena sekarang masyarakat sudah tidak takut lagi untuk datang ke puskesmas, untuk program ini, untuk layani dan antar sedikit berkurang karena masyarakat sudah mau lagi datang ke puskesmas. Manfaat dari ini, dari inovasi kita, penderita TB paru merasakan langsung hasil inovasi ini. Jadi dengan adanya inovasi, masyarakat kontak langsung dan merasakan langsung dari mulai hasil screening, dari mulai kita edukasi tentang kepatuhan minum obat, edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat, edukasi tentang penyakit diabetes mellitus. Masyarakat langsung merasakan langsung karena langsung bertemu dengan petugas dari UPTD Puskesmas Walet. Kita juga melakukan kerjasama lintas sektoral. Dengan adanya program ini kita lebih intens dan lebih meningkat komunikasi dengan lintas sektoral, terutama dengan kader, dengan perangkat. Ketika kita akan mendatangi pasien, kita berusaha mengikut sertakan kader, mengikut sertakan perangkat desa supaya menjadikan penguatan kepada si pasien untuk ikut melaksanakan inovasi ini dan ikut melaksanakan program sehingga kasus TB dan kasus diabetes mellitus itu menurun dan dapat terobati. Dan meningkatnya capaian hasil program. Seperti tadi saya sampaikan di awal, inovasi ini kita lakukan, satu inovasi bisa merangkul dan meningkatkan capaian seluruh program yang ada di UPTD Puskesmas Walet. Dampak jangka pendek, dampaknya pasien TB, kalau tadi dampak luas, ini untuk dampak jangka pendeknya, pasien TB paru tuntas, pengobatan sampai 6 bulan, tidak lewat dari 6 bulan. Jadi kita targetkan 6 bulan seperti yang diprogramkan selesai. Karena kepatuhan minum obat dengan inovasi ini terus kita pantau, terus kita datangi si pasien, terus kita edukasi. Menekan resistensi obat TB paru, kontak erat dengan pasien TB terlayani, komunikasi lancar sehingga kepatuhan pasien meningkat. Itu tadi dengan adanya kontak langsung kita datang ke si pasien, semua bisa
kita laksanakan dan kita pantau untuk meningkatkan kepatuhan si pasien dan si pasien dapat sembuh dari penyakit TB. Dampak jangka panjangnya, target Puskesmas meningkat, masyarakat bebas dari TB, alokasi obat TB berkurang. Target nasional TB paru pun tercapai. Itu inovasi yang kita angkat, yaitu TB jelita manis. Terima kasih. Ini kegiatan-kegiatan kita. Slide. Ini awal rapat pada saat awal pandemi sebelum kita melaksanakan dan mengambil inovasi TB jelita manis ini. Ini kita lakukan screening dahak dengan petugas dan pasien yang kira-kira menderita diabetes mellitus. Ini juga kita lakukan screening awal, melakukan pemberian kuesioner. Kita ingin mengetahui gejala-gejala awal yang diderita pasien tersebut apa saja, sehingga nanti kita akan lakukan penata laksanaan untuk intervensi. Pemberian obat kepada pasien ini awal-awal sebelum kita laksanakan, kita jemput dan datang ke rumah pasien. Ini masih kegiatan pasien datang ke puskesmas. Nah, ini setelah inovasi berjalan, kita petugas, karena pada saat itu saat pandemi, semua petugas kita lengkapi dengan pakaian lengkap supaya masyarakat tidak takut dan mau untuk melaksanakan edukasi yang disampaikan oleh kita, sehingga sasaran kita dengan adanya inovasi ini dapat tercapai. Masyarakat patuh terhadap melaksanakan minum obat TB, patuh berperilaku hidup bersih dan sehat, patuh untuk bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh petugas kesehatan. Terima kasih. Demikian inovasi TB jelita manis dari UPTD Puskesmas Pala Dinas Kesehatan Kabupaten Tribon. Mudah-mudahan inovasi ini dapat berjalan dengan walaupun sudah tidak pandemi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.